Salve, Shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Crescentia Mila Juliana. Saya dari kelas PKK 4 semester 4 dengan NIM 23101111. Di sini saya akan menjelaskan resume yang telah saya kerjakan dari pertemuan pertama mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian sejarah sendiri. Sejarah adalah cerita dari masa lalu yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu dari bidang politik, sosial, ekonomi. Nah, di sejarah gereja Indonesia ini akan membahas tentang perkembangan gereja Katolik dari zaman para rasul hingga pada zaman modern saat ini. Nah, selanjutnya tujuan dari sejarah ada 3. Yang pertama, memahami peristiwa masa lalu atau peristiwa tersebut. Yang kedua, menganalisis penyebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Dan yang ketiga, mengambil titik baik atau positif dari peristiwa tersebut untuk kehidupan di masa kini dan masa depan. Baik, selanjutnya manfaat dari sejarah ada 3. Yang pertama, membantu memahami identitas dan jati diri bangsa. Yang kedua, menyediakan pembelajaran dari kesalahan di masa lalu. Yang ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya sejarah. Selanjutnya, sejarah gereja. Sejarah gereja mencakup perkembangan doktrin, peran gereja dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan, serta liturgi dan praktik keagamaan. Nah, gereja atau sejarah gereja ini dibagi dari beberapa periode, ada 6. Yang pertama, periode rasuli, periode patristik, periode abad pertengahan, periode reformasi, periode modern, dan periode kontemporer. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 4 periode. Yang pertama, periode awal. Yang kedua, periode POC atau kolonial. Yang ketiga, periode kemerdekaan. Yang keempat, periode modern. Yang pertama, periode awal. Nah, gereja Katolik ini diperkenalkan melalui misionaris Portugis, yang gereja pertama kali didirikan di Maluku pada tahun 1522. Nah, yang kedua, periode POC atau kolonial. Nah, di sini POC mendukung penyebaran agama Katolik, yaitu dengan mendirikan gereja di kota-kota besar. Baik, yang ketiga, di periode kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, gereja mulai bekerja sama dengan pembangunan negara. Lalu yang terakhir, periode modern. Di sini gereja mulai membangun dan bekerja sama dan menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ada 3 tokoh penting yang berperan aktif dalam perkembangan sejarah gereja di Indonesia. Yang pertama ada Santo Fransiskus Xaverius. Dia merupakan misionaris Jesuit yang sebagai orang pertama yang memperkenalkan agama Katolik di Indonesia. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah Monsinyur Albert Seo Gija Pranata. Beliau adalah uskup pertama di Indonesia yang memperkenalkan agama Katolik. Baik, tokoh yang terakhir ada Kardinal Julius Darmadja. Beliau adalah sosok kardinal pertama di Indonesia yang memperkenalkan agama Katolik. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu sejarah, manfaatnya, tujuannya, serta periode-periode, lalu tokoh-tokoh penting, nah dari situ dapat kita simpulkan, tujuan kita mempelajari sejarah gereja Indonesia adalah supaya kita mengetahui akar dan sebab, lalu sejarah-sejarah dari gereja dan perjuangan para tokoh-tokoh penting yang dapat memotivasi kita untuk meneruskan perjuangan mereka di gereja modern. Baik, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya jelaskan. Semoga resume ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikannya. Terima kasih.